Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara Pak Dan sudah kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Maaf ya, Kak. Saya lupa Warahmatullahi wabarakatuh. nggak gabung. Kita mulai seperti biasa. Kita buka ya kamera sebentar. Setelah itu kita lanjutkan materi kita. Hari ini memang praktisi di luar kota ya, Mas. Monggo dibuka sebentar, nggak apa-apa. Ini berapapun. Oke, jangan tuh semua dibuka ya kamera. Kita screenshot ya. Jadi ini ada 8, jadi tidak apa-apa. Oke, kita foto. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, bisa kamu tutup kameramu sambil kita berdiskusi boleh, sambil ngomong-ngomong. Hari ini pertemuan kita yang ketiga tentang pelayanan sektor publik. Kemarin kita share screen ya. Bentar, tak bukannya. E-learningnya, Pak Dia sampai lupa belum sempat enroll ya sampai hari ini. Tadi ada tamu, saya kirain masih jam 9 kurang. Ternyata sudah jam 11:04 ya. Ya nggak apa-apa kita sampai jam 10-an lah. Jam 10.30. Nggak sampai lah. Nah ini e-learning ya. Kita buka e-learning. Untuk mata kuliah yang kemarin, ternyata videonya hilang semua ya. Yang terakhir. Wah, nggak apa-apa lah. Nanti materinya ada di e-learning ya. Kita UTS itu sekitar bulan November tanggal apa 5 6 itu sekitar tanggal 20-an ya mungkin 20 November itu kita UTS. Nah, ini isi dari e-learning kita pelayanan sektor publik. Pertemuan yang ketiga memang Pak Dian kalau mata kuliahnya Pak Dian sendiri kita lebih banyak ke teori ya. Nanti sama berpraktisi baru kita bicara tentang prakteknya pelayanan di masyarakat. Pertemuan ketiga, eh, pelayanan sektor publik. Ini pertemuan ketiga nanti adalah perbedaan sektor publik dan sektor privat. Organisasi publik itu bagaimana sifat-sifatnya, nanti ada unsur-unsurnya. Kita buka di pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, jadi organisasi publik ya, kita pelayanan publik.
kebijakan publik ya. Publik itu kalau kita lihat di pengertiannya di sini adalah publik itu masyarakat. Sementara ada organisasi bisnis atau privat, dia ditujukan terpisah dari masyarakat umum. Nah, ini bisa nanti saya share ya. Ini saya copy dulu. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang publik dan privat. Bentar, supaya ini nanti nggak hilang. Di materi yang di e-learning juga bisa dibaca. Cuma kita inginnya update, up to date. Ya, bisa ya kelihatan share screen-nya ya. Semoga bisa kelihatan. Oh ya bisa. Ini ya, organisasi publik. Kalau nggak kelihatan, eh, bilang ya, mahasiswa ya, para mahasiswa. Karena saya tidak bisa melihat yang di HP-mu. Jadi, kalau kita lihat secara garis besar, tujuan dari organisasi publik, tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama menjaga keamanan, memenuhi kebutuhan publik. Fokus utama mereka adalah pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum. Jadi, seperti yang kita bicarakan dengan Pak Praktisi kemarin, Pak Cahaya, jadi memang tujuan dari sifat tujuannya dari publik, organisasi publik, itu ya harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan umum. Hal yang paling utama adalah bahwa pelayanan dari pemerintah itu mendekati gratis. Nah, makanya kemarin di mal pelayanan publik itu gratis macam-macam. Jadi tujuannya gratis. Beda dengan organisasi privat atau organisasi swasta bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham mereka. Tujuan utama mereka adalah mencapai profit dan pertumbuhan bisnis. Tujuannya seperti itu beda. Jadi misalnya pelayanannya nggak boleh bayar seharusnya. Nah itu akhirnya kalau bayar baru kelihatan ada namanya pungli. Beda kalau kamu melayani, misalnya kamu punya perusahaan, apa ya, itu beda. Dia harus mempunyai, harus profit, harus untung. Jadi kalau misalnya kamu bandingkan ya, misalnya Pemda Mojokerto, kota atau kabupaten, atau mungkin Kabupaten Magetan kemarin, pelayanannya harus gratis, terutama pelayanan dasar umum. Beda dengan kamu organisasi privat, misalnya UNIM. Ya, kampusmu UNIM itu ya wajib kamu bayar, karena UNIM itu milik privat atau swasta. Kalau kamu pindah dari UNIM, misalnya masuk universitas yang lain di ada di Mojokerto, ya harus bayar. Kalau kamu masuk universitas
negeri swasta, itu kalau kamu lulus lulus MPTN istilahnya ya, kamu akan mendapatkan eh, biasanya mendapatkan beasiswa, berarti sekolahnya gratis. Tapi kalau kamu, nah nanti ada pilihannya. Ada yang bayar 25%, 50%, ada 100%. Kalau nggak UMPTN, istilahnya harus membayar macam-macam tambahan. Biasanya gitu. Karena keuangan negara itu juga terbatas, beasiswanya juga terbatas. Tapi seharusnya sekolah-sekolah itu memang gratis. Makanya SMA macam-macam itu kalau sekolah biasa gitu nggak bayar macam-macam. Tapi kalau sekolahnya mulai menyediakan AC, menyediakan apa ya? Nah, itu baru ditanggung orang tuamu bayar sekolah. Kalau kamu beli Zoom seperti yang kamu pakai hari ini, harus beli, harus bayar. Karena memang yang menciptakan adalah organisasi swasta, Zoom itu pabriknya. Microsoft, Microsoft Windows, Office. Harusnya kamu beli aplikasi yang berbayar. Kalau kamu pakai Linux, Unix, nggak pernah mungkin ya. Baru lain ciptanya. Android kok tidak berbayar? Itu versi demonya. Nggak berbayar tetapi diganti pakai iklannya. Naudzubillah. Kalau kamu pakai aplikasi tak berbayar, biasanya iklannya luar biasa. Itu bedanya tujuannya karena oleh profit. Itu organisasi publik gitu. Dari tujuannya beda. Misalnya. Kepemilikan yang kedua. Organisasi publik dioperasikan oleh pemerintah atau entitas publik lainnya. Mereka beroperasi untuk kepentingan umum dan dibiayai oleh dana publik seperti pajak. Jadi walaupun diusahakan gratis, tapi pemerintah juga butuh pembiayaan. Pembiayaannya dari pajak itu. Jadi ya podo-podo tapi anu ya lebih bersifat umum yang jelas. Profit. Nah, sekarang tujuan negara juga yang ada profit. Misalnya BUMN itu harus profit. Tapi dia biasanya pelayanan umum. BUMN misalnya apa ya? Bulog atau BUMN Garuda itu nggak boleh terlalu memeras masyarakat. BUMN Bank BNI misalnya, BRI harus profit tapi nggak boleh terlalu bagaimana ya? Beda dengan swasta. Walaupun sekarang hampir sama ya 11-12 lah BUMN terutama. Pemerintah pun pemerintah yang masa depan itu pemerintah juga harus bisa menghasilkan keuangan. Saya dikatakan seperti itu. Jadi pemerintah juga harus bisa memperoleh untung karena kemarin membiayai asetnya yang luar biasa. Berapa kemarin? Kalau kita lihat di pertemuan hari Selasa itu ada berapa triliun uang negara mulai hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak alam. Itu kalau nggak ada biaya ya rusak. Sekarang hak budaya misalnya. Misalnya di Mojokerto itu ada candi, candi Bajang Ratu itu. Kalau nggak ada uangnya yang memelihara, ya ambruk nanti ke candi-candi itu. Apalagi Mojokerto candinya dari bata ya. Mau candi yang dari batu hitam aja di Jawa Tengah itu ambruk, candi Prambanan. Itu butuh keuangan. Tapi tujuannya biasanya kalau organisasi publik itu memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, yang jelas privat atau swasta cari keuntungan. Nah, ada tujuan pemerintah yang untuk mencari keuntungan, misalnya BUMN itu ada khusus. Tapi harusnya pelayanan memang harus gratis. Kepemilikannya juga harus umum, ngurusi umum. Nah, organisasi privat kepemilikannya dimiliki oleh individu, kelompok, atau perusahaan swasta. Mereka beroperasi untuk kepentingan pemilik atau pemegang saham.
dan mendapatkan pendanaan dari investasi pribadi atau sumber-sumber swasta. Jadi privat. Perusahaan misalnya join kolaborasi antara Indofood dengan apa. Dan itu memperoleh keuntungan dari situ. Pemerintah juga ada seperti itu. Tetapi kebanyakan memang organisasi pemerintah bersifat untuk melayani umum. Misalnya apa? Joinnya pemerintah daerah perbatasan ya terluar dan terdepan. Misalnya daerah Filipina sana, jadi polisi Indonesia dengan polisi Filipina. Dan nanti pendanaannya dari pajak kedua pemerintahan tersebut. Tapi untuk umum, jadi misalkan terluar itu mau ke Indonesia ke Filipina misalnya, atau yang kemarin sering santer itu Timor Leste ke NTT itu nggak ribet lah karena ada kerjasama atau kolaborasi dua pemerintah. Tapi ini jelas untuk kepentingan umum itu tujuannya. Sumber pendanaan juga berbeda. Kalau publik mendapatkan dana dari penerimaan pajak, anggaran pemerintah, pinjaman, dan berbagai sumber keuangan publik. Pokoknya soal publik-publik lah. Pajak itu kan publik. Jadi semuanya wajib bayar pajak. Nah, misalnya seperti itu. Mereka tidak bergantung pada profit untuk kelangsungan operasional mereka. Jadi negara bangkrut, rugi apa enggak, tetap harus jalan. Misalnya Indonesia minus, kemarin sempat minus ya waktu COVID ya. Nggak boleh terus jalannya jelek, nggak boleh. Harus tetap rumah sakit melakukan pelayanan. Harus vaksin, tetap vaksin dibelikan dari luar negeri. Nggak boleh, nggak ada alasan pemerintah nggak ada lah. Itu makanya pemerintah juga seperti kita-kita ini juga mengandalkan pinjaman luar negeri. Jangan salahkan, pinjaman luar negerinya banyak. Karena Indonesia juga negaranya luas ya. Jadi harus kamu kamu bayangkan, kalau Indonesia banyak anunya, uh, misalnya utangnya, karena Indonesia besar. Kok tidak sebanyak Malaysia? Malaysia nggak sebesar Indonesia, apalagi misalnya Brunei atau Timor Leste. Tong kita saja dari Mojokerto ujung sampai dari mana ya? Jombang ke Mojokerto aja kadang sepedaan ya capek ya. Makanya negara besar pendanaannya besar, negara kecil pendanaan kecil, rumah rumah kecil ya pendanaannya kecil. Kok Unim misalnya besar pendanaannya? Karena Unim juga besar loh kalau kita bayangkan. Kamu bayangkan dengan universitas yang ada di Mojokerto lainnya. Unim termasuk besar, makanya jangan salahkan kalau kerepotan untuk pendanaan itu, pendanaan kampusmu. Akhirnya bayarnya juga lebih mahal mestinya. Bayangannya seperti itu. Nah, jadi, tapi bedanya kalau publik nggak punya uang atau punya uang harus tetap melakukan pelayanan pemerintah. Itu tugas utama pemerintah. Kalau privat mengandalkan pendapatan dari penjualan produk atau layanan mereka untuk menghasilkan keuntungan. Mereka juga dapat mengakses modal dan pinjaman investasi atau penjualan saham. Kalau pabriknya nggak punya uang atau nggak ada pendapatan, ya sebentar aja Kukut tutup. Banyak tuh ya contoh perusahaan-perusahaan tutup, Kukut atau di mana ya Mojokerto itu kemarin ketika pandemi itu banyak perusahaan tutup karena mereka nggak ada pendapatannya atau mereka pendapatannya kurang. Misalnya di Mojokerto UMR-nya harus 4 juta, 4 juta satu orang. Kalau karyawannya 1.000, nggak 4 miliar, hanya membayari karyawan saja. Keuntungannya harus lebih besar dari itu, harus 12 miliar. Kalau nggak punya pendapatan sebesar itu ya jangan salahkan kalau mereka investasinya pindah misalnya ke daerah Lamongan, pinggir-pinggir yang Gresik. Gresik pun juga bukan Gresik yang tengah. Lamongan ini di Mojokerto di daerah mana ya? Daerah Ploso itu ada bangunan perusahaan-perusahaan baru. Di Ngoronya Jombang, bukan Ngoronya Mojokerto. Cari yang UMR-nya rendah.
Nah, hati-hati makanya kalau MR tinggi, kamu juga harus prihatin. Karena kalau perusahaannya sampai pendapatannya kurang karena hanya bayari karyawan, bisa pindah. Banyak perusahaan yang dari Indonesia pindah ke Malaysia atau pindah ke Tiongkok. Nah, kemarin curhatannya Pak Jokowi itu, kenapa kok Indonesia kok nggak mau investasi di Indonesia? Memang biaya investasi di Indonesia murah, misalnya 1 miliar ya. Tetapi biaya perizinannya bisa-bisa berhari-hari, berminggu-minggu, lebih dari 1 miliar. Akhirnya mereka pindah, nggak mau investasi di Indonesia. Banyak pabrik. Kemarin apa ya, pabrik Sony. Pernah dulu dengar perusahaan elektronik Sony, Kasogi. Boleh karyawan itu demo, tapi harus diingat, naikkan gaji. Tapi tiba-tiba perusahaan privatnya nggak bisa bayar gimana? Nah, nggak mending tiap bulan bisa bayaran terus, perusahaannya jalan terus, tapi nggak di PHK daripada tiba-tiba bayarannya tinggi, UMR-nya tinggi, 1 2 tahun tutup. Nah, itu pilihan bagi kita sebagai karyawan. Karyawan kalau untuk bisa menaikkan gaji ada 2 pilihan, menaikkan harga produknya atau memperkecil produksinya. Kamu lihat banyak, misal produk-produk minuman yang dulunya misalnya 1 liter, memang benar 1 liter lebih bahkan. Sekarang susut jadi misalnya hanya 75 mil, nggak sampai 1 liter. Ya, karena untuk bari karyawannya itu seperti itu. Jadi perusahaan privat dan swasta. Di dalam transportasi, organisasi publik sering tunduk pada standar transportasi yang tinggi dan harus memberikan keuangan dan laporan keuangan dan informasi relevan kepada publik. Mereka juga dapat tunduk pada undang-undang dan peraturan terkait pengungkapan informasi. Misalnya apa? Nah, ini kita ada di Mojokerto, bis yang hijau itu ya. Itu harus mulai standar transportasi yang tinggi. Ada termnya apa itu namanya? Haltenya harus ada. Beda dengan bis kuning yang lama itu. Sanggon-gon berhenti, belum sampai hati-hati, belum sampai kaki kita menginjak tanah, sudah jalan. Jangan kamu samakan bis Damri dengan sumber Kencono misalnya. Sumber Kencono kalau naik harus, katanya di iklan itu harus banyak menyebut Gusti Allah, harus banyak berzikir. Karena dia organisasi privat, dia harus mematuhi keuangan pajak dan harus apa, memiliki tingkat fleksibel yang tinggi, harus banyak keuntungannya. Kalau kamu naik bis Damri, pokoknya santai-santai atau gimana. Nah, tapi kalau kamu naik bisnya privat, siap-siap, memang cepat. Karena semakin penumpang dapat dan diturunkan cepat, semakin uangnya mengalir. Itu transparansinya, dan di organisasi publik seperti transparansi. Dan ada laporannya. Nah, kalau swasta biasanya tertutup. Tapi kalau perusahaan swastanya sudah ISO, sudah dia apa namanya, dibuka. Misalnya perusahaan Indomaret, bukan Indomaret ya, apa ya, gudang garam. Tapi seperti itu. Standarnya tinggi. Harus ada standar keamanan yang tinggi dan lebih daripada organisasi publik. Jadi publik kadang tertutup. Kalau perusahaan lebih kecil, apalagi perusahaan PT, ada tingkatan perusahaan itu PT, UD, apa itu, PT harus lebih tinggi, transparansinya harus lebih safety lagi. Yang selanjutnya ada struktur organisasi. Organisasi publik, sering memiliki proses pengambil keputusan yang lebih lambat dan birokratis. Ah, Mereka juga dapat mematuhi peraturan yang lebih ketat dalam hal pengolahan dan penggunaan sumber daya. Jadi kalau mau ngambil keputusan di publik, harus rapat dulu, Pak Bupati gimana? Bupati nggak bisa ngambil keputusan, bilang ke gubernur. Gubernur nggak bisa memutusi, bilang ke
menteri. Menteri nggak bisa langsung ke presiden. Makanya tahun 2024 itu kamu harus memilih presiden yang bisa apa ya, mengatasi masyarakat ke apa? Mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, itu makanya jangan salahkan lagunya Iwan Fals itu ya. Presiden itu manusia setengah dewa. Ada lagunya ya. Nah, kamu nanti milih siapa? Ini tinggal siapa yang belum ya daftar ke KPU? Pak Pak Prabowo ya yang belum. Siapa antara Pak Amin apa Muhaimin dengan Anies atau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud atau Pak Prabowo? Nanti harus bisa cepat. Ntar ada chat dari temanmu. Oh, nggak ada. Oh, share screen-nya nggak sama ya. Sebentar. Ada yang oh, ho, ho. Ya, ya, ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini harus boleh bilang ya kalau nggak sesuai, bila langsung kita seperti omong gini, boleh kamu chat. Nah, ini ya tadi ya. Saya ulangi lagi supaya kelihatan tujuan organisasi publik ini memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau privat lebih banyak menghasilkan keuntungan, kepemilikan lebih memiliki dan dioperasikan oleh pemerintah atau publik lainnya, dan untuk kepentingan umum, nek privat dimiliki oleh individu, kelompok atau perusahaan swasta kepemilikan. Sumber pendanaan, nah ini kita baca selanjutnya, mendapatkan dana dari penerimaan pajak, nah, dan tidak bergantung pada profit. Jadi bagaimanapun harus tetap jalan. Tidak boleh pemerintah tidak melayani masyarakat. Beda dengan organisasi privat mengandalkan pendapatan dari penjualan produk atau layanan mereka. Tadi yang saya ceritain bahwa perusahaan itu kamu jangan bangga misalnya bayarnya UMR atau tinggi. Kalau perusahaannya tidak kuat ya bisa terjadi perampingan perusahaan tadi ya. Tadi ada pilihan yang Pak Dian katakan, makanya orang lebih suka jadi PNS ya, karena ada atau tidak ada uang, pemerintah harus harus melakukan pelayanan. Beda kalau dengan organisasi privat, kalau nggak ada ya perampingan. Kalau misal privat unim ya, misalnya nggak bisa nganu ya bisa dilakukan perampingan pegawai, dosen-dosen bisa diganti. Nah, itu bedanya. Tapi kalau kamu di pemerintah, kecuali pelanggarannya sangat berat, nah itu baru diganti. Makanya orang suka menjadi PNS itu ya, seperti itu. Itu bedanya publik dan privat. Transparansi, organisasi publik sering tunduk pada standar transparansi yang tinggi. Jadi harusnya misalnya teknik keuangan pemerintah daerah harusnya bisa dibaca. Dibaca di laporannya apa kemarin ya? Kayak kita sama praktisi, yaitu ruang ruang. Jadi kita itu di mall pelayanan publik itu ada suatu ruang untuk mengetahui kebijakan publik apa dari pemerintah, termasuk keuangan. Kemarin ada ya disebutkan ya. Ini kita ada yang lagi blank. Apa ya namanya? Jadi kamu bisa kemarin kan Pak Dian sempat tanya di kelasmu itu, dapatkah kamu itu melihat laporan keuangan misalnya Pemda Kota Mojokerto atau apa? Ternyata di Mall Pelayanan Publik itu ada eh, namanya arsip Paris, termasuk arsip-arsip keuangan itu mungkin ada di situ. Karena memang transparansi di pemerintah itu harus. Kalau enggak, harusnya bisa dilihat di internet. Itu kamu bisa lihat laporan keuangan desa misalnya. Bener nggak? Masalahnya
benar-benar benar-benar maksudnya transparansi kan ada desa APBD tahun ini kok nggak dibuat-buat juga bisa. Tapi kalau pemerintahnya benar-benar bagus dilihat kan seperti itu. Selanjutnya kita struktur operasional tadi ya. Nah, publik itu lambat, harus lapor dulu. Nah, itu makanya ada ah, Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ah, dan Reformasi Birokrasi ya. Kemarin kita bicara seperti itu. Agar pengambilan keputusan itu cepat. Ngatasi seperti itu kok lama. Kemarin kita bicara tentang sampai terjadi konflik apa kemarin di Sumatera antara Madura dan apa itu Sampit itu ya karena apa pengambil keputusan terlalu lambat sehingga masyarakat sudah kadung bacok-bacokan misalnya pemerintahnya nggak bisa segera mengambil keputusan seperti kemarin yang di daerah apa namanya daerah dekat Singapura tadi namanya apa itu terlalu lambat Mas Yan padahal kita sudah buat reformasi birokrasi ya harus dan segera diatasi masalah masalah sengketa lahan nggak boleh seperti itu lagi kecuali organisasi privat memang lebih cepat karena yang milik misalnya hanya satu orang perusahaan satu orang misalnya Pak Mas Pion misalnya kamu mau izin di kampusmu yang punya karena satu keluarga misalnya Pak Rektor langsung harusnya bisa memberi beda dengan negara harus bertingkat itulah makanya perbedaan-perbedaan antara organisasi publik dengan privat selanjutnya bentar ya ada tamu ya dia karena ada di Bojonegoro ya ini. Nah, ini tadi ciri-ciri perbedaan ya. Nah, sekarang ciri-ciri organisasi publik dan privat. Nah, yang jelas paling utama ciri organisasi publik tidak mencari keuntungan finansial. Milik negara, memiliki sumber daya selain saham. Nih, ayo, Pak Suwimen. Jadi eh, pelayanan publik jadi pelayanan dari pemerintah. Sebenarnya seperti itu. Tidak mencari keuntungan. Kemarin makanya pelayanan di mall pelayanan publik nggak boleh berbayar. Yang belum punya mall pelayanan publik ya siap-siap di belakang meja mungkin bayar apa. Nah, tujuan dari pelayanan publik dapat berupa macam-macam ya. Jadi bertujuan memberikan layanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah kita berhubungan dengan pelajaran kita kebijakan publik. Kebijakannya harus kepada publik. Kebijakan harus kemarin kita bicarakan harus membela publik, nggak boleh membela penguasa. Nah,
dapat berupa pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, perizinan, dan banyak lagi. Pendidikan itu bersifat publik banyak. Ada kampus Merdeka agar mahasiswa dan dosen misalnya memberikan pelayanan pendidikan yang baik pada masyarakat dengan misalnya magang, misalnya dengan praktisi mengajar. Jadi kalau kelas saya Pak Dian ada praktisi mengajar itu jangan kamu anggap sebagai beban ya, sebagai keuntungan. Oh, dunia luar tuh seperti itu ya. Jadi nanti saya lulus dari UNIM, saya akan memanfaatkan ilmu saya lebih baik lagi. Siapa tahu ada yang jadi DPR, siapa tahu dari UNIM ada yang jadi bupati atau wali kota nantinya. Saya harus lebih profesional lagi dalam memberikan pelayanan kepada pendidikan. Jangan sampai sekolah negeri misalnya harus berbayar. Saya- Gimana tidak berbayar tapi fasilitasnya high class. Nah, atau bagaimana? Nah, kecuali kamu sekolahnya di sekolah swasta, di UNIM, di swasta di Mojokerto banyak ya di Majen. Kalau di Surabaya itu Universitas Ciputra itu kelasnya yang banyak orang Cinanya itu dia mau bayar mahal. Kalau di Jakarta ada Bina Nusantara, BINUS itu. Pak Dian pernah jadi dosen di BINUS itu. Maksudnya tamu, dosen tamu. Mahasiswanya tidak 8 gini, satu kelas ya 100 orang. Cina-Cina semua. Ya, walaupun ada Jawanya. LCD nggak pernah sampai error. Kalau seperti kita di kelas error. Apalagi WiFi sampai error itu enggak. Dosennya ganteng-ganteng. Nggak ada istilah lebih nggak apa istilahnya gantengan dasinya daripada dosennya nggak. Dosennya memang ganteng, dasian semua, profesional semua. Itu kalau privat seperti itu. Tapi bayarnya, kalau kamu SPP-mu mungkin 3 juta ya, 3,5 juta. Di sana mungkin bayar SPP-nya 5 juta atau mungkin 10 juta. Tapi kan memang seperti itu. Tapi kalau negeri ada patokannya, SPP-nya 3,5 juta semua. Tapi sekolah negeri bisa menampung 1.000 anak sekolah. Itu pabrik dan privat. Pendidikan kesehatan. Kesehatan harusnya gratis. Makanya nanti ada yang menawarkan gratis, harusnya tentang kesehatan juga gratis. Gratis tapi kita harus bayar berapa? 75.000 atau berapa? Harus kita dipotong bayaran kita macam-macam itu. Keamanan. Jangan sampai kita naruh sepeda kita sembarangan hilang. Harusnya yang hilang itu kan masalah, bukan kalau di iklannya Jarum 76 itu kan hilangnya hilang berkas korupsi ya. Nggak boleh seperti itu. Keamanan sepeda kita. Jadi kamu kuliah itu aman lah, nggak ada atau daerah itu yang udah kayak mobil apa nggak hilang. Tapi ada di daerah yang berpenduduk inisial suku M misalnya, udah kayak naruh mobil hilang, naruh sepeda hilang. Nggak boleh seperti itu. Harus aman. Nah, transportasi harusnya gratis. Kamu ke kampus itu gratis. Setiap saat ada. Kalau kamu naik sepeda motor karena tidak setiap saat ada transportasi sama dan lebih murah sepeda daripada ah, transportasi umum. Dan selanjutnya ah, tidak setiap saat ada. Ya, akhirnya jangan salahkan kalau di Unim itu banyak sepeda motor. Harusnya nggak usah seperti itu. Kalau di luar negeri angkutan transportasi itu eh kalau saya merasakan itu baru di Malang sama Surabaya agak kacau ya Malang. Tapi Malang pun berbayar. Kalau Surabaya itu yang gratis bus bus kotanya. Nggak ada copet. Kalau kita naik angkot itu kadang ya takut tiba-tiba dompet kita hilang, HP kita hilang. Nah, itu transportasi harus dibenahi. Ber-AC, perizinan juga mudah, murah, dan cepat. Perizinan lewat berapa pintu. Nah, kalau kita belajar tentang publik teori birokrasi, teori itu jangan sampai diterapkan di perizinan. Bagaimana memudahkan yang sudah mudah gitu kan.
Jangan hal yang mudah dibuat sulit, yang sulit dibuat mudah. Itu nggak boleh. Semuanya harus dibuat mudah di dalam perizinan. Pelayanan publik harus seperti itu. Karena semua pembiayaan sudah oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu. Lokal, regional, dan sudah bayar pajak. Dan pemerintah nggak boleh memaksakan pajak kepada masyarakat. Misalnya, kamu rumahmu gini, pajakmu harus gini. Harus dilihat, ada di survei. Ada yang orang itu punya tanah besar, rumah besar, tetapi ternyata itu bukan dia beli. Nah, beli korupsi lagi itu memang harus diganjar. Tapi misalnya dari nenek moyangnya, di situ kerabatnya, makanya bisa punya rumah besar, tanah besar. Tapi tidak dia beli. Siapa tahu rumahnya besar, luas, tetapi orangnya tidak bisa makan. Ada kasus tahun yang lalu itu ibunya gila, akhirnya anaknya tidak bisa makan, rumahnya bertingkat karena ibunya ditinggal suaminya kemana. Itu yang tahun kemarin ya. Dia tidak bisa bergaul dengan tetangga, akhirnya rumahnya diperbaiki. Yang viral tahun kemarin. Dia mau minta ke tetangga, ya malu. Seperti itu. Harusnya memang tetangga nggak boleh saling apa ya, istilah orang bisa kerennya sesama tetangga dilarang kepo. Kepo itu pingin ngerti saonoe tapi tidak peduli di tangannya dengan tetangganya. Sehingga tetangga harus saling bau tolong menolong, mau mau, jangan malah gelut aja sampai tonggo nggak boleh. Misalnya satunya tetangganya orang Madura, satunya orang Sulawesi, gelut di situ. Baca baca nggak boleh. Sesama tetangga harus yang baik, yang kalau nggak punya makan, ya gimana dibantu pemerintah atau bagaimana, seperti itu. Lihat oleh pemerintah. Karena dari pajak, pajak juga nggak boleh seenaknya. Kecuali pemerintah kita, pemerintah kolonial, ya, namanya Romusa itu kita kan sudah nggak, pemerintah kolonial kita adalah pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat harusnya bumi tanah air dan kan dikuasai oleh negara dan sebesar-besar makmur rakyat dan sampai dikuasai negara pemerintahnya nggak baik akhirnya dikorupsi tidak ada kemakmuran harusnya enggak seperti itu. Membiayai dan tanggung jawab pemerintah membiayai mendanainya. Jalan nggak boleh sampai jeglong itu nggak boleh. Rusak sampai orang lewat itu jatuh. Kalau jalan ada kecelakaan itu berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam membuat jalannya itu. Nah, itu tugas pemerintah mengatur. Nunggu ada yang mati banyak baru diperbaiki. Dulu di kampus Unim itu depan itu, waduh, ada juga teman-temanmu mungkin yang kecelakaan sih kan baru diperbaiki di Jabon depan itu nggak boleh jadi jalan harus dibuat seaman mungkin senyaman mungkin karena sudah dibayar oleh pemerintah oleh masyarakat dengan pajak itu. Dan pelayanan publik harus memiliki misi pelayanan publik bahwa pelayanan ini terjangkau berkualitas murah adil. Nah, makanya kemarin dibuatkan mall pelayanan publik dan ada struktur yang hierarkis jadi tingkat manajemennya divisi-divisinya. Bupati punya divisi, misalnya ke Pak Praktisi kemarin Kominfo ya, itu bagian nek bahasa saya ngarani mengatakan tukang bilang-bilang kalau bahasa Jawanya tukang kondo-kondo. Jadi di situ orang yang memberi informasi. Kamu nggak tahu tentang EKTP elektronik. Nah, kemarin makanya sempat saya tanyakan, ada ya KTP elektronik ketika kita langsung kearahkan ke kamera langsung hilang. Bentar ya, ada apa?
Udah ya, sorry ya. Ada aja gangguan kita. Memiliki misi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Harus memastikan bahwa layanan ini tersedia dan berkualitas ya tadi ya. Transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dihitung dengan teknik-teknik akuntansi. Dapat terbuka dan transparan. Harus menggunakan informasi tentang penganggaran, kebijakan, dan keputusan mereka kepada publik. Seperti itu. Nah, selanjutnya struktur organisasi yang hierarkis. Manajemen tadi ya, oh tadi ya. Pak Kepala Dinas tadi, Kominfo, ada yang bagian apa perizinan. Nah, seperti itu. Nanti kalau perizinan tidak ada aturannya, yang memutuskan adalah kepalanya. Kepala dinas belum bisa ke bupati ya. Bupati belum bisa terus sampai presiden. Bagaimana tentang kebijakan perizinan apa yang kurang. Berorientasi pada kepentingan umum, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Nah, jadi kepentingan publik itu harus manfaat maksimal bagi masyarakat. Tidak boleh hanya golongan. Karena berorientasi pada kepentingan umum, proses pengambilan keputusannya harus terbuka. Yang terbuka dan demokratis. Nah, itu makanya ada legislatif atau DPR yang mengkritisi pemerintah. Nah, DPR itu harus mendapatkan masukan dari masyarakat. Kamu pernah nggak memberikan usulan kepada DPR misalnya? Nah, kalau DPR-nya kalau datang berkunjung misalnya menakutkan bagi konstituennya, akhirnya nggak sempat kita memberikan masukan. Itu yang bahaya. Jadi harusnya namanya wakil rakyat, hmm, ya harus merakyat. Tapi kemarin ada guyonannya, wakil itu mesti harus kaya, wakil rakyat kaya, wakil presiden kaya, wakil perdana menteri kaya, wakil menteri ya kaya. Nah, wakil orang miskin, wakilnya dia takut kalau wakilnya dibuang, jadi orang miskin. Nah, guyonannya seperti itu. Jadi wakil ya harus merasakan masyarakatnya bagaimana, kayak mendengarkan. Seperti sekarang musim kemarau ya harus mendengarkan apa yang harus dilakukan. Penyediaan air dropping itu tidak baik. Tok, harus dilakukan dibuatkan saluran-saluran apa namanya air PDAM. Jadi nggak boleh. Memang banyak sumur yang kering ya mati, tapi banyak sumber air yang tidak mati. Nah itu terbuka makanya. Pengawasan oleh pihak ketiga. Ini pengawasan oleh badan lembaga lain atau bahkan oleh lembaga independen atau auditor eksternal. Kalau keuangan misalnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Terus pemerintah itu harus dibagi menjadi tiga, eksekutif, Pemda, legislatif, DPR, dan yudikatif adalah yang ngurusi hukum ya, jaksaan macam-macam. Ada lagi misalnya yang mengawasi tentang korupsi KPK, maksudnya seperti itu. Jadi pihak ketiga seperti itu maksudnya. Tujuan non laba, jadi tidak mencari laba seperti tadi ya kita jelaskan. Berfokus pada kepentingan publik jangka panjang. Kepentingan jangka panjang. Jadi habis dibuat jalan, nanti ada buat tol. Jadi pemerintah sudah mikir, kenapa kok dibuat tol ya? Besok itu jalan di bawah itu sudah sangat apa namanya sudah sangat ramai sehingga lewat atas. Somben besok itu jalan tol harus dibuat gratis, harusnya seperti itu. Hanya boleh memang kendaraan-kendaraan mobil ya supaya nggak macet. Nah, tapi kita yang sekarang merasakan awal-awal, alah menghabiskan anggaran pemerintah, jalan tol kok lebih mahal daripada jalan biasa misalnya. Terus jalan tolnya melingkar, maksudnya kalau kita mau ke Surabaya dekat ya. Kalau kita mau ke Malang lewat tol itu bentuk angka U dari mau ke Jakarta harus ke Surabaya dulu, baru ke Malang. Padahal kalau kita lewat Japanan sana atau lewat Ngoro lah lebih dekat. Mungkin sekarang nggak begitu macet lagi, tapi mungkin tunggu lagi 5 tahun, 10 tahun lagi. Jadi harus kepentingan.
jangka panjang. Setelah ada tol apalagi. Karena ada tol, banyak warung yang mati. Berarti pemerintah harus memikirkan tol itu bisa laku pada masyarakat yang berjualan bagaimana. Itu. Nah, makanya diperlukan namanya kepentingan publik jangka panjang. Nah, termasuk misalnya di bidang pendidikan, di bidang kependidikan dengan adanya praktisi apa? Oh, ternyata ada perkembangan-perkembangan. Biasanya kita dikasih sama Pak Praktisi itu hal-hal yang baru ya, informasi yang baru. Besok kita yang Sabtu depan kalau Pak Praktisi maju, biar saya tagih dia punya oleh-oleh ilmu apa yang baru. Nah, itu harus kamu dengarkan. Ini ciri organisasi privat. Tunggu sebentar. Nah, ini kalau organisasi swasta, tujuan keuntungannya memiliki tujuan utama. Jadi harus untung. Kalau organisasi swasta nggak untung, ya nggak mau dia. Misalnya kampusmu harus mencari untung, maka lebih mahal misalnya. Jangan kamu salahkan. Kalau nanti nggak untung, dia akan tutup universitas. Kamu sebagai pemilik jasa dari kampusmu ya, yang penting bagaimana bisa bayar, bisa belajar dengan baik. Kalau perusahaan-perusahaan juga gitu, nggak untung, tutup, pindah seperti tadi tak ceritakan. Televisi itu harus untung. Kalau enggak ya bangkrut. RCTI, mana. Ya, itu untungnya dari mana? Harus menerima iklan. Terus ciri-ciri selanjutnya dari privat adalah itu tadi oleh individu, keluarga, kelompok, investor, atau perusahaan swasta. Pemilik memiliki kendali penuh atas organisasi ini dan memilih hak untuk mendistribusikan keuntungan. Nah, di kampusmu kan milik keluarga, keluarga Pak Rektor. Jadi ya tugasmu adalah mengingatkan, Pak ini kok seperti ini, kok kita misalnya dapat bangku yang jelek-jelek ini bagaimana, bangkunya bagus, sehingga ketika di Zoom sama dosen yang lain, bangkunya tidak menjadi bangku kosong ya, bangku kosong kan horor ya filmnya, atau menjadi bangku, kalau perlu dengan di Zoom itu terus ada yang nyarankan supaya bangkunya dibuat yang empuk. Jadi ketika kamu datang lebih senang datang ke kelas daripada Zoom misalnya, karena bangkunya empuk misalnya. Nah, itu harus, tapi harus untung dulu swasta seperti itu. Kalau untuk mendistribusikan keuntungan, ya sebenarnya nggak boleh salah. Makanya bagaimana swasta itu seperti itu. Saya pinjol itu bayarnya luar biasa balikannya karena dia berorientasi keuntungan. Dengan dia memberikan minta apa namanya minta ini yang banyak, minta keuntungan yang banyak kembaliannya, dia akhirnya bisa memasuki iklan kemana-mana. Pinjol semua iklanan di HP. Hati-hati. Makanya. Yang selanjutnya sifat kompetitif. Mereka harus bersaing dengan organisasi serupa di pasar untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Umum ya harus bersaing dengan universitas lain, dengan Majen, dengan Al Anwar, dengan apa kebidanan, yang di sampingnya apa kita universitasnya Universitas Akbar Majapahit. Nah, kompetitifnya apa? Pembelajarannya baik, mahasiswanya sabar, mahasiswanya cerdas-cerdas. Kita di Unim, nek Mas, makanya ada ketika mau masuk di tes dulu, sing mampu teknik masuk teknik, sing masuk fisip ya masuk fisip. Nah, supaya cerdas, yang cerdas-cerdas masuk Unim, yang lebih cerdas lagi masuk negeri, masuk UNER, masuk UB. Nah, dosen-dosen yang di Unim juga harus sadar, oh ini mahasiswa kita yang di Unim itu ya jangan disamakan dengan mahasiswa negeri misalnya. Dibuatlah kelonggaran sedikit bagaimana mereka supaya kuliahnya rajin, mereka bertanya, mereka senang kerasan, sehingga
tidak dibuat panik, mereka bayar dengan lancar, lulus dapat pekerjaan, kan gitu. Jadi kamu tujuanmu kan setelah lulus ini dapat pekerjaan toh. Nah, jadi dibuat bagaimana kompetitif di Unim itu lebih baik. Jangan jadikan kampusnya menjadi kampus horor. Nah, kampus horor itu apa? Kalau sudah agak siang atau agak malam, udah ada orang. Itu kampus horor. Yang bersekolah bukan mahasiswa, tapi makhluk lain. Misalnya. Dan kompetitifnya seperti itu. Harus ada kepentingan bisnis, pertimbangan keuntungan dan kepentingan swasta atau pemegang saham. Organisasi swasta bebas membuat keputusan strategis yang mereka anggap paling menguntungkan bagi bisnis mereka. Nah, itu yang susah ya. Misalnya kamu ada keputusan di kampusmu yang kurang enak, jangan salahkan karena mereka adalah harus untung, harus punya keputusan bisnis. Jadi kamu sebagai mahasiswa ya mulai awal itu harus benar-benar dulu ketika daftar harus tanya di kampusmu ini apa yang membuat kamu tertarik. Kalau sudah masuk, ya jangan protol. Banyak temanmu yang protol, itu berarti mereka tidak konsisten. Khawatirnya nanti ketika mereka bekerja, ya seperti itu, nggak konsisten. Nggak selesai kerjaannya, protol di tengah jalan. Kamu sudah masuk, kejegur di situ, di ini, sampai lulus, sampai wisuda, sampai skripsi selesai. Karena kamu sekolah di swasta, ya keputusan bisnis, jangan salahkan. Nah, tugasmu adalah bagaimana dengan keputusan bisnis itu, keputusan sifat kompetitif itu, kamu menjadi lebih pandai, lebih pinter. Nah, sekarang ada kampus Merdeka, ada KIP. Aku tak ikut KIP supaya di Unim bisa kuliah tanpa bayar misalnya. Aku mau ikut pertukaran pelajar, ikut saja. Saya ingin kuliah di kemarin di mana ya? Di UM, di Unisla atau apa? Teman-temanmu itu 1 semester atau 20 SKS. Ikuti. Mungkin ya capek, harus kos, harus apa. Tapi kamu kan tidak keluar dari Unim dan kamu bisa dapat pengalaman dengan kampus Merdeka, praktisi mengajar. Tanya, oh, karena praktisnya kan tidak nyokot lah, praktisnya malah sangat ramah. Tanyakan, nah, saya magang di kantornya Bapak, boleh Pak? Mau meliput di situ, boleh Pak. Itulah dengan keputusan bisnis itu, bagaimana kamu mensiasatinya. Oh, Pak Dian mengadakan Zoom. Wah, pokoknya saya ikuti. Saya mau cari jalur di mana supaya nanti ketika mata kuliahnya Pak Dian selesai, saya dapat nilai A semua gitu. Jadi nilai IP-nya 4 semua. Cari pekerjaan mudah. Nah, tujuan akhirnya seperti itu. Jadi jangan, waduh, kok misalnya kuliahnya Pak Dian Zoom terus. Saya nggak punya apa, misalnya pulsa, nggak punya Zoom. Akhirnya nggak ikut, nggak pernah masuk. Akhirnya dapat D, besok nyari dosennya kemana? Pak dia dicegat di sana. Pak, terus sampai meraih-marahi nggak usah. Ada kesempatan kuliahlah. Cari, buatlah kamu dengan prosedur yang ada, kuliah di Unim selesai dengan baik, IP tinggi, kan sudah terlanjur masuk lah semester 5. Kamu lulus, dapat pekerjaan yang baik. Itu tujuannya. Modifnya seperti itu. Jangan modifnya enggak kuliah, nyalakan temannya malah disuruh enggak kuliah. Di Uni mahal karena dia tidak bisa memodif kuliahnya, tidak mencari KIP, tidak mencari kampus Merdeka. Ikut aja, daftar saja. Siapa tahu rezekimu. Jadi, putusan bisnisnya bisa seperti itu. Nah, swasta tidak terikat pada regulasi publik, tetapi ada beberapa publik yang bisa di situ. Di kampusmu ada regulasi publik kampus Merdeka, ikuti. Nah, tidak terikat walaupun tetap diatur seperti itu. Tidak terikat pada organisasi. Ada pengendalian manajerial. Organisasi swasta memiliki kendali langsung atas operasi sehari-hari perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas mencapai tujuan perusahaan dan memaksimalkan keuntungan. Makanya kalau temanmu nggak masuk semua, nggak bayar kuliah, ya untuk bayar dosennya juga kembang kempis mereka. Untuk memelihara gedung nggak bisa. Jadi teman-temanmu yang sudah keluar
kartu keluar. Misalnya nggak pernah kuliah, ajak. Ayo, kita sudah masuk kelas semester 6 ya. Bagaimana supaya semester 8 kita segera lulus, bayar semua dengan baik. Nah, tidak hanya membuat taman di tengah itu, tapi setiap fakultas ada tamannya, ada hiburannya. Misalnya di situ ada perpustakaannya bersifat online semua, tidak hanya satu perpustakaan, tapi setiap fakultas ada perpustakaannya yang di situ bisa lihat internet gratis, tidak wifi-nya putus-putus, karena manajerialnya bisa, karena semuanya membayar dengan baik. Swasta, perusahaan swasta, universitas swasta itu dia bayar mahal, tapi malah bisa jalan. Nah, itu harus kita contoh. Jangan kita menggembosi sekolah kita yang kita sayangi, misalnya. Karena kita memang sekolah di swasta ya, di organisasi swasta, privat. Ya, karena yang selanjutnya, selain pengendalian manajerial swasta, manajernya tidak berkewajiban untuk memenuhi kepentingan publik. Tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan publik, mereka berfokus pada mencapai tujuan bisnis mereka. Jadi ikuti kalau sudah jegur di situ sampai lulus, sampai selesai, berikanlah rating atau bintang misalnya di kampusmu, sehingga kampusmu jangan sampai mati. Kalau kampusmu mati, fakultasmu mati, ya kamu sendiri yang rugi. Dulu ada FISIP ya, sekarang kok nggak ada FISIP loh. Kan ada beberapa fakultas di UNIM yang kembang kempis. Itu karena pemakainya tidak puas, pemakainya mungkin inginnya seperti universitasnya bersifat publik. Jangan kamu bandingkan dengan UNER atau UB. Selain dari mahasiswa, mereka juga dapat subsidi 3 juta bayar ya. Seharusnya mereka bayarnya 10 juta. Sehingga bisa ada dana untuk memperbaiki kampusnya mereka baik. Kalau UNIM misalnya 3 juta itu dibangun untuk bangun apa-apa. Subsidinya tidak ada. Jangan salahkan kalau bangkumu duduk situ bisa-bisa kena paku. Nah, kalau swasta yang sudah bonafit, tempat duduknya kalau sekali duduk langsung ke matanya krip 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 ngantuk gitu karena sangat enaknya duduknya. Sehingga mereka menyimak apa yang dikatakan oleh dosennya. Dosennya ini, alah tidak apa-apa, saya duduk datang sambil mendengarkan. Semoga barokahnya untuk kita semua. Oh gitu. Jadi duduk dengar karena tempat duduknya juga enak, bayarnya mahal tapi kita bayangkan apa yang bayarnya mahal itu mesti apa yang enak mesti bayarnya mahal. Bis VIP itu walaupun sumber kencono, sumber selamat biasa, nah sumber selamat ya. Dengan sumber selamat VIP ya beda, bayarnya juga beda. Swasta apalagi. Kalau pemerintah bayarnya sama, tapi fasilitasnya bagus seperti itu. Jadi tidak berkewajiban memenuhi kepentingan publik. Struktur hukumnya dapat membentuk perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, walaupun seperti itu, tetap ada struktur hukum yang berlaku. Kalau ada maling ya harus diserahkan polisi. Di kampusmu seperti itu. Keberlanjutan bisnis biasanya memiliki kepentingan jangka panjang dalam menjalankan bisnis mereka dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, kalau di sini Pak Dian ya harus punya organisasi yang harus berkelanjutan. Tadi akhirnya sampai lupa ada tamu, padahal kita sudah janji jam 9. Karena jangan sampai organisasinya Pak Dian sendiri ini ke depannya mati. Kalau perlu misalnya ada mahasiswa dari Pak Dian yang rumahnya Bojonegoro mau ke rumahnya Pak Dian sini mau belajar silahkan. Tapi yang bayar karena swasta. Tapi jangan khawatir. Yang penting insya Allah pelayanan lebih standar baik lah. Nah, berlanjut bisnis kalau di Unim seperti itu. Kamu semuanya keluar nggak ada yang bayar, mati. Fakultasmu mati. Kita pernah memiliki mahasiswa yang lebih banyak daripada manajemen atau teknik pada saat awal-awal Unim itu. Pada saat Pak Rektor Sepuh yang lama. Karena apa? Semua perangkat desa atau perangkat pemerintahan kuliahnya di FISIP Unim.
Sekarang nggak ada karena anak muda sekarang mungkin nggak kenal Pak perangkatnya dulu kuliah di sini di Unim, dan mereka hanya membilangkan oh fasilitasnya kampus gini 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 panas nggak ada AC-nya, padahal itu dulu mahasiswanya banyak, kita itu bisa sampai 200 atau 300 total sekali angkatan. Itu kewajibanmu, alma matermu, untuk mempromosikan bisnis di Unim ini lebih baik. Yang selanjutnya ada privasi. Ntar ada chat dari mahasiswa. Oh iya, oke, ada temanmu yang nanti ada perjalanan, silakan. Yang penting ikut privasi ya. Saja kita lanjut privasi. Karena swasta seringkali lebih privatis dan tidak harus mengungkapkan informasi finansial dan operasional mereka kepada publik seperti yang disebut oleh organisasi sektor publik. Jadi kamu nggak akan pernah tahu, misalnya kampusmu untungnya berapa, ruginya berapa. Tapi organisasi publik yang sudah seharusnya ya memiliki ISO, memiliki ya satunya salah satunya ISO lah, seperti gudang garam itu kan publik. Bisa mereka malah mengungkapkan keuntungan mereka karena semi privat, semi publik juga. Jadi gudang garam tahun ini untung berapa, rugi berapa. Tapi memang organisasi swasta, privat itu lebih bersifat privatis. Kadang kita bertanya, kita sudah bayar mahal kok seperti ini kampus. Nah, itu hak mereka karena kita bersekolah di organisasi swasta. Itu ya. Jadi perbedaan organisasi publik dan swasta. Dari sini nggak sengaja ya sudah jam 10 lebih 25 menit. Sebelum kita akhiri, adakah yang ditanyakan tentang apa ajarannya Pak Dian tadi? Tentang bawelannya Pak Dian. Nah, adakah engkau jelas privat seperti ini, publik seperti ini, organisasi publik dan privat perbedaannya seperti itu. Tapi dalam perkembangannya, pemerintah itu diajarkan untuk mencari keuntungan, menjadi semi privat lewat namanya BUMN. BUMN-nya banyak, seperti Telkom, nggak boleh BUMN bangkrut Telkom. Padahal kalau dulu itu akhirnya eh, Telkom itu ya agak merugi, tapi sebenarnya nggak merugi kok. Nggak ada sebenarnya organisasi BUMN itu yang hanya saja mesti laporannya merugi. Kamu lihat Telkom, PDAM, apalagi yang namanya listrik. Listrik itu mulai Pak Dian lahir ceprot sampai kamu sekarang jadi mahasiswa Pak Dian nih. Pernah tak bilang listrik itu untung? Kalau Telkom mungkin ada saingannya ya IndiHome dengan Bisnet. PDAM misalnya ada saingannya dengan orang membuat air tanah sumur. Tapi namanya listrik nggak pernah kok ada saingannya mana. Listrik bahkan ada internet dari listrik itu sebenarnya sudah ada di daerah Jakarta itu internetnya tidak pakai IndiHome atau Bisnet tapi memakai listrik loh. Berarti kalau sampai di daerah kita untung langganan listrik sekalian internet. Tapi memang laporannya mesti nggak pernah kok untung banyak itu. Yang namanya kereta api itu kalau dulu laporannya merugi. Sekarang nggak tahu apakah dia tetap laporan merugi atau untung. Tapi banyakkan BUMN itu mesti laporannya merugi. Nah, ada apa itu? Apakah korupsi? Apakah memang rugi? Atau mungkin ada permainan? Nah, itu lagunya Iwan Fals itu. Walaupun hidup itu permainan, tetapi kita itu tidak mau dipermainkan. Hmm. Jadi aturan yang jelas itu dari pemerintah penting. Karena pemerintah adalah organisasi privat, organisasi publik yang harus tidak boleh bangkrut. Pelayanan utama masyarakat dipentingkan. Mungkin begitu omong-omong dari Pak Dian.
sebelum kita akhiri, kita buka ya kamera untuk presensi. Dan nanti Pak Dian share ke YouTube untuk kamu absennya di sana. Monggo, dibuka semua ya. Silakan dibuka kameranya on cam. Oke, saya tunggu yang lainnya. Oke, yang tadi sudah ada izin karena perjalanan. Yang di jalan hati-hati perjalanan. Ini malam minggu, waktunya mahasiswa jalan-jalan. Yang lainnya, monggo yang misalnya nggak perjalanan dibuka kameranya. Nah, semakin kamu cepat membuka, kita semakin segera perjalanan ya. Monggo. Oke, mungkin ini yang bisa dibuka. Kita print screen ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Dan oke, sudah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya sekian pertemuan kali ini. Kita ketemu hari Selasa ya di kampus. Nah, mungkin Pak Dian lebih sering ngajarnya di perpustakaan saja karena di kelas itu internetnya putus-putus. Seperti kemarin mata kuliah yang kemarin kita hilang sebagian, padahal itu hal yang penting. Tapi ah, saya harapkan kita tetap semangat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, menambah pengetahuan kita, menambah rezeki kita, menambah kesehatan kita, untuk kamu nanti setelah lulus bisa memperoleh pekerjaan yang baik, yang yang apa berguna bagi nusa bangsa negara dan untuk dirimu sendiri. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di hari Selasa. Oke, kita akhiri ya. Sampai ketemu lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.